Negara Indonesia bukan negara Tuhan, bukan negara tentara, bukan negaranya TV One, bukan negaranya Saur Siagian. Saya mulai dari sana. Soal filosofinya nanti biar Mas Uceng. Maksud saya Bang Karni, kita baru kita baru diguncang tsunami di kepolisian kita. Polisinya polisi, kemudian tersangka rencana pembunuhan dengan segala obstruction of justice dan dengan segala orang kemudian terlibat. Beberapa waktu yang lalu Bang Karni ada mafia di Kejaksaan. Pinangki ditangkap, sekalipun masih diragukan apakah berhenti di Pinangki. Ada Irjen Pol, kemudian sekarang sudah ditahan. Kemudian juga ada di sana teman saya pengacara juga ditangkap. Beberapa waktu yang lalu juga Bang Karni singgung. Ada ketua Mahkamah Konstitusi kita, kemudian yang telah dihukum seumur hidup. Tambah kawan-kawannya. Bang Karni cari sendiri. Tetapi sebelum kejadian Ketua Mahkamah Agung Bang Karni masih terjadi di Mahkamah, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung juga OTT KPK. Bahkan ini dikenal yang mengatur semua kasus. Tadi Pak Sarwoko mengangguk-angguk Bang Karni. Artinya pernyataan saya itu paling tidak setelah beliau pensiun itu diamini. Bang Karni, hampir semua kita sepakat ini adalah puncak gunung es. Sahabat saya Bang Gayus mengamini. Pak Sarwoko belum kita dengar. Ketua KY juga kemudian mengamini. Artinya adalah kalau kita mau jujur, sesungguhnya apa yang terjadi di Mahkamah Agung sekarang adalah cermin daripada negara kita Bang Karni saat ini. Oleh karena ini, karena kita negara hukum, saya harus mengatakan bahwa negara ini sudah gagal, Bang Karni. Tetapi visi daripada LC saya kira, bagaimana kita bangkit daripada kegagalan ini. Kita harus jujur, Bang Karni. Saya kira itu karena kita beruntung kepada ALC. Nah, oleh karena itu menurut saya, usul saya, kemarin itu pada tahun 2017, MA itu mengeluarkan namanya maklumat, yaitu Mahkamah Agung. Yaitu adalah kalau ada hakim yang melakukan tindak pidana, terlebih kemudian melakukan korupsi. Kalau tidak bisa dibina, harus dibinasakan. Kalau kepalanya nggak bisa dibina, harus dibinasakan. Oleh karena itu saya kira konkretnya di sini ada teman kita komisioner KPK Bang Karni. Saya kira hakim yang sekarang ini jadi tersangka, usul saya dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Alasan saya apa? Ada 3 Bang Karni. Pertama, beliau ini adalah hakim agung, benteng terakhir daripada keadilan Bang Karni. Benteng terakhir negara hukum Bang Karni. Yang kedua Bang Karni, saya kira beliau itu gajinya di atas rakyat Republik Indonesia yang punya daulat. Yang ketiga yang paling serius Bang Karni, bahwa yang dikorupsi ini adalah uang koperasi Bang Karni. Bayangkan koperasi ini adalah cermin daripada orang yang paling katakanlah tidak beruntung secara ekonomi. Inilah mafia yang mereka mainkan oleh pengurus-pengurus koperasi ini. Dia hire pengacara hitam, kemudian supaya bisa merampok uang-uang di sini, kemudian mereka lakukan. Saya kira karena mereka baca negara kita Bang Karni. Mereka sudah baca, banyak pengusaha-pengusaha Bang Karni, biar saja buat katakanlah para mafia. Toh hitung-hitungan mereka kalkulasinya nanti di Mahkamah Agung kok. Itu sudah kenyataan Bang Karni. Apa yang dibilang oleh tadi Prof. Mahfud itu betul. Kadang-kadang pengusaha itu lebih membutuhkan yang pertama, siapa yang dikenal di kepolisian, itu pertanyaan ke kita loh Bang Karni. Kadang kita sangat prihatin. Bukan bagaimana kecerdasan-kecerdasan kita. Dan yang kedua, menurut saya, karena supaya konsisten soal maklumat ini Bang Karni, Ketua Mahkamah Agung harus mengundurkan diri.